Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 7, ruang kolaborasi, perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Sebelum masuk ke presentasi kali ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Bertina Gamaeswari, yang kedua ada Destiana Fitranti, yang ketiga ada Zalfa Dina Trihastiti Cahyaningrum, yang keempat ada Rahmat Hidayat, yang kelima ada Tiara Nuring Tias. Sebelum mengetahui problematika dan solusi di lembaga formal, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu UBD atau Understanding by Design. Understanding by Design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dengan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran melalui backward design. Berikut adalah tahapan pada UBD. Yang pertama, menentukan hasil yang diinginkan. Tahapan yang kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang terakhir, tahapan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Dalam lembaga formal yang ada di sekolah, sebagai stakeholder, sebagai kepala sekolah, sebagai wakakurikulum, sebagai guru, dan sebagai siswa, hendaknya dapat mewujudkan implementasi dan evaluasi penerapan UBD. Berikut adalah implementasi sebagai stakeholder, sebagai kepala sekolah, sebagai wakakurikulum, sebagai guru, dan sebagai siswa. Problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal yang pertama adalah sebagai stakeholder. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap operasional, tujuan, dan kualitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Problematika yang dihadapi sebagai stakeholder yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan tidak memahami sepenuhnya konsep UBD dan manfaatnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan kurikulum nasional dengan pendekatan UBD. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya seperti waktu, dana, dan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam pendekatan UBD. Yang keempat, sulit untuk mengukur dengan akurat sejauh mana peserta didik mencapai pemahaman yang mendalam sesuai dengan prinsip UBD. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama melakukan pelatihan dan workshop untuk para stakeholder, termasuk guru, kepala sekolah, dan orang tua, di mana penerapan UBD dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dan hasil pembelajaran. Solusi yang kedua, mengintegrasikan elemen-elemen UBD ke dalam kurikulum nasional dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran dan penilaian. Ketiga, memprioritaskan elemen-elemen kunci UBD yang dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang ada. Bekerja sama dengan orang tua, komunitas, atau mitra industri untuk mendukung kebutuhan sumber daya. Dan solusi yang keempat, mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memungkinkan untuk evaluasi pemahaman konseptual. Gunakan berbagai bentuk penilaian, termasuk portofolio, proyek, dan pertanyaan esai. Problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal yang kedua adalah sebagai kepala sekolah, di mana menurut Mahyo Sumijo yang dikutip oleh Jamal Ma'ruf dalam bukunya bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Terdapat 7 fungsi pokok atau tupoksi dari kepala sekolah. Yang pertama, edukator, yang kedua, manajer, yang ketiga, administrator, yang keempat, supervisor, yang kelima, leader, yang keenam, inovator, dan yang ketujuh, motivator. Dari 7 fungsi pokok kepala sekolah, masing-masing memiliki problematika. Yang pertama, sebagai edukator, di mana problematikanya adalah kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan dalam pembelajaran karena guru profesionalisme dalam menerapkan UBD menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya sumber informasi terkait UBD. Pinar dan Irwin dalam artikelnya tahun 2005 menyatakan bahwa hanya ada sedikit informasi tersedia dari desain kurikulum mundur atau backward design.
Terdapat dua solusi. Yang pertama, membuat rencana sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai penerapan UPD dan pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Lalu selanjutnya terkait sebagai kepala sekolah, di mana memang kepala sekolah juga bisa kita katakan sebagai seorang manajer. Salah satu problematika yang kami angkat dalam diskusi kali ini adalah terjadinya kesenjangan komunikasi antar kepala sekolah dengan pendidik. Nah, di sini sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan, termasuk dalam mengimplementasikan UPD, ini sering tidak diterima oleh semua pendidik, karena memang kadang dianggap melakukan sesuatu hal yang baru itu memberatkan. Nah, yang ini mengakibatkan implementasi UPD tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal. Yang artinya memang ketika ada perubahan, komunikasi menjadi satu hal yang penting dan menjadi problematika yang terus-menerus terjadi. Lalu solusi yang kami tawarkan salah satunya adalah melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang terkait dengan UPD. Yang artinya memang ketika ada sesuatu hal yang baru, memang sebagai seorang guru harus selalu berkembang. Salah satu langkahnya adalah selalu ada pembinaan. Yang kedua juga menyusun program kegiatan sekolah. Kegiatan ini juga dapat berkaitan dengan bagaimana sih menerapkan UPD sesuai dengan proses pembelajaran yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah bekerjasama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum. Yang artinya memang salah satu hal kunci utama dari implementasi UPD juga berkaitan dengan wakil kurikulum, yang artinya segala jajaran baik itu pendidik, guru, baik wakil kurikulum pun harus selaras dalam mengembangkan kurikulum terkait dengan UPD tersebut. Selanjutnya juga sebagai seorang kepala sekolah juga dapat menjadi seorang administrator, yang artinya memang administrator ini menjadi salah satu bagian bentuk dari jajaran kepentingan seorang kepala sekolah. Salah satu problematika yang sering terjadi ketika administrator ini terjadi yaitu adalah terkait masalah keuangan yang berhubungan dengan administrasi yang memerlukan dana mulai dari alat tulis, kertas, perbaikan, sarana, dan prasarana sekolah. Yang artinya memang ketika mengimplementasikan penerapan kerangka UPD ini memang tidak dibutuhkan sebuah dana yang kecil, memang memerlukan sebuah dana-dana khusus yang diberikan ataupun dialokasikan untuk mengembangkan implementasi tersebut. Dan memang dana ini menjadi sangat krusial ketika tidak selaras dengan apa yang diharapkan. Mungkin ya beberapa solusi yang kami angkat adalah memang menggali beberapa sumber dana, yang artinya memang saat ini sekolah memang tidak diperbolehkan untuk mengambil dana dari beberapa hal terkecuali sesuai dengan aturan dan struktur yang berlaku. Memang tak jarang seorang guru memang harus mencoba ataupun mengeluarkan uang lebih terlebih dahulu dalam mengembangkan implementasi konsep UPD tersebut. Lalu yang kedua memang harus mengalokasikan anggaran yang memadai upaya peningkatan sekolah. Di sini bisa dilihat memang di beberapa sekolah ataupun banyak sekolah yang memang sudah diberikan anggaran khusus terkait bagaimana sih penerapan pembelajaran yang sesuai, salah satunya bagaimana pengimplementasian UPD ini, sehingga anggaran ini dapat diupayakan dioptimalkan sesuai dengan kepentingan yang akan dikembangkan. Sebagai seorang kepala sekolah juga memang dapat menjadi seorang supervisor, yang artinya memang banyak sekali problematika yang dapat diangkat ketika seorang kepala sekolah juga menjadi seorang supervisor. Salah satu yang kami angkat adalah terkait keterbatasan waktu menjadi seorang kepala sekolah ketika melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berdasarkan UPD tersebut. Dan memang waktu ini menjadi salah satu hal yang cukup krusial juga selain dana yang tadi sudah saya jelaskan. Dan solusi-solusi yang kami tawarkan ataupun kami diskusikan, yang pertama memang meningkatkan dan menerapkan disiplin kerja guru dan peserta didik, yang artinya memang ini diharapkan ketika guru seorang yang profesional, sikap disiplin inilah yang menjadi salah satu kunci utama bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan UPD tersebut dapat tercapai dengan optimal. Yang kedua juga dapat bekerjasama dengan tim lain seperti tim pengembang kurikulum, yang artinya bagaimana mengembangkan implementasi UPD ini sesuai dengan proses pembelajaran yang diharapkan dan tercapai dengan optimal. Yang selanjutnya, kepala sekolah sebagai leader
tentu memiliki problematika yang antara lain kepala sekolah bertanggung jawab terhadap jalannya program yang dilaksanakan oleh sekolah seperti dalam visi dan misi yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, sekolah mengadakan program adiwiyata dan kepala sekolah harus memastikan warga sekolah dapat mendukung dan bekerja sama menjalankan program tersebut. Namun, biasanya terdapat beberapa pihak yang dapat mengganggu jalannya program tersebut, seperti membawa plastik ke lingkungan sekolah atau membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya, kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan UPD di sekolah karena banyaknya guru yang lebih senior dibanding kepala sekolah, sehingga kebijaksanaan tersebut yang telah disepakati bersama tidak dijalankan dengan maksimal. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, menghimbau dan mendukung program yang diadakan sekolah demi kepentingan bersama. Lalu yang kedua, mengadakan rapat mengenai agenda tentang program yang dijalankan. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi dan mendukung program yang dijalankan. Lalu yang keempat, mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan guru. Kepala sekolah sebagai inovator memiliki problematika di antara lain. Yang pertama, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, banyak kendala yang kerap muncul. Misalnya, resistensi dari guru dan staf lama yang tidak ingin memberikan perubahan. Mereka cenderung nyaman dengan cara kerja yang lama dan masih terjebak dalam zona nyaman. Akibatnya, program-program pengembangan mutu pendidikan yang diajukan mendapatkan pertentangan dan sulit untuk diimplementasikan. Lalu yang kedua, ada kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UPD di sekolah. Jadi sebagai guru yang bersikap acuh dan menggunakan metode konvensional membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan keputusan. Solusi dari problematika tersebut adalah yang pertama, secara intensif melakukan sosialisasi, diskusi, dan pelatihan agar lebih terbuka dan antusias dengan berbagai program inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah. Lalu yang kedua, secara bertahap melengkapi fasilitas pendukung melalui anggaran dana. Lalu yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, misalnya perusahaan atau startup terkait. Lalu yang selanjutnya, motivator yang memiliki problematika. Yang pertama, guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan UPD. Hal tersebut terjadi karena sudah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya. Pemikiran guru yang beranggapan bahwa penerapan kurikulum terdahulu belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, namun telah diganti dengan kurikulum lainnya. Lalu selanjutnya, problematikanya ada di kepala sekolah kesulitan merumuskan, menetapkan, dan menerapkan UPD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman dari guru terhadap pengembangan dan implementasi UPD dalam pembelajaran. Hanya sedikit guru yang memiliki tekad, keterlibatan, dan dukungan untuk membuat perubahan yang signifikan terkait penerapan kerangka UPD dalam pembelajaran. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, melakukan pembinaan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, memberi apresiasi dan penghargaan kepada pendidik yang berprestasi. Yang ketiga, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Lalu yang terakhir, mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Untuk selanjutnya yaitu problematika penerapan kerangka UPD di lembaga formal dari segi waka kurikulum. Problematika yang pertama yaitu kurangnya keterampilan pengembangan materi pembelajaran. Hal ini bisa karena kesulitan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UPD. Selanjutnya yaitu kesulitan menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara prinsip UPD dan kurikulum nasional. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, waka kurikulum mungkin menghadapi masalah dalam mengkoordinasi penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UPD. Ini mencakup penggunaan berbagai sumber daya dan alat yang disediakan oleh UPD untuk membantu dalam proses pengembangan kurikulum
yang sesuai dengan prinsip UPD. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan dalam mengubah pola pikir. Penerapan UPD ini mungkin membutuhkan perubahan pola pikir dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Maka kurikulum mungkin menghadapi kesulitan dalam mendorong guru untuk menerapkan UPD. Selanjutnya, dari problematika yang telah disebutkan tadi, ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Yang pertama yaitu dengan memberikan dukungan dan pelatihan khusus. Ini bisa digunakan untuk membantu guru mengembangkan materi pembelajaran yang berkualitas berdasarkan prinsip UPD, serta bisa dengan memberikan contoh-contoh dan umpan balik konstruktif. Yang kedua yaitu mengembangkan cara untuk mengintegrasikan prinsip UPD ke dalam kurikulum nasional dengan tetap memenuhi standar dan kompetensi yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu pembinaan komunikasi dan kolaborasi. Dengan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara wakakurikulum, guru, dan siswa dapat membantu mengatasi tantangan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UPD. Ini termasuk membantu orang berbicara dan berpikir tentang cara terbaik untuk mewujudkan tujuan pembelajaran dalam praktik pengajaran. Dan solusi yang terakhir yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pendidik, yaitu agar merupakan cara alternatif untuk mengubah pola pikir dan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai guru. Guru bisa diartikan sebagai pemimpin di kelas yang bertanggung jawab terhadap orang tua, siswa, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Walaupun begitu, tetap memungkinkan adanya problematika dari guru tentang penerapan kerangka UPD. Yang pertama yaitu mengalami kendala dalam mempersiapkan asesmen yang tepat. Kemudian, kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengalaman membuat lesson plan dalam penerapan pendekatan tersebut. Dan kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan UPD. Dari problematika tersebut, terdapat beberapa solusi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah berdiskusi dengan guru lainnya. Berdiskusi di sini bisa untuk memecahkan hal tersebut agar tidak menjadi problematika yang ada di sekolah dalam menerapkan pendekatan UPD. Selanjutnya, berbicara dengan kepala sekolah atau koordinator program untuk membahas kebutuhan sumber daya. Yang ketiga, melihat kembali unit yang telah dirancang sebelumnya dan mencoba untuk merevisi lesson plan atau tujuan pembelajaran agar sesuai dengan prinsip-prinsip UPD. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama atau inti yang perlu dipahami oleh peserta didik dan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu memahami konsep-konsep utama tersebut. Kemudian yang ketika sebagai siswa, walaupun sebagai siswa tetap terdapat beberapa problematika dari penerapan kerangka UPD ini. Bukan berarti walaupun sebagai siswa tidak terdapat problematika karena tidak menerapkan UPD itu sendiri. Nah, beberapa problematika dari segi siswa yaitu diantaranya adalah pertama, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UPD. Hal ini karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Contohnya, terdapat peserta didik yang bisa terlibat aktif di kelas, tapi ada juga yang hanya sebagai peserta didik yang pasif. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa pada penerapan UPD. Hal ini karena berbeda dengan penerapan model yang biasanya digunakan. Selain itu, peserta didik merasa kewalahan karena terlalu diforsir guna kelancaran penerapan UPD ini. Yang ketiga, buku teks dan standar isi yang digunakan tidak selalu secara eksplisit dalam menyoroti kunci yang harus dipelajari oleh peserta didik. Dan yang keempat, kesulitan dalam menghadapi perubahan. Dalam hal ini, siswa mungkin menghadapi kesulitan
dalam perubahan pola pikir dan metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya yang mereka alami. Ini dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kepercayaan diri mereka ketika belajar. Nah, untuk solusinya, yang pertama, belajar sesuai dengan kemampuan mereka serta tidak malu untuk mengungkapkan pendapat ataupun bertanya jika mereka tidak mengerti atau tidak memahami pembelajarannya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kepada siswa. Hal ini ditujukan supaya siswa memahami manfaat dan tujuan UPD dengan diberikan penjelasan yang jelas dan mendalam tentang prinsip UPD ini. Nah, yang ketiga, dukungan dan pembinaan. Di sini membantu dan membimbing siswa saat menghadapi perubahan. Siswa dapat melewati tantangan dengan lebih mudah jika suasana belajarnya lebih ramah dan mendukung. Dan yang keempat, penggunaan teknologi dan media interaktif. Pada hal ini bisa dengan menggunakan media interaktif dan teknologi untuk membuat lingkungan belajar siswa ini menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa sehingga siswa bisa lebih merasa enjoy dan nyaman. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan dipersilakan. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.